Assalamualaikum, selamat sore dokter. Perkenalkan saya Adan Zaki Ramadan dengan NRP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FK UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case ketiga yang berjudul tentang talk show tentang pubertas. Di sini akan berfokus kepada gonad pria. Oke, saya akan mulai dari overview terlebih dahulu. Mahasiswa FK ya, mengikuti talk show bersama dokter yang diasistenkan. Nah, dokter ini presentasi. Lalu ada anak-anak SMP yang bertanya kepadanya. Itu Sam, umur 12 tahun. Berat badan dan juga tinggi badannya mirip dengan adiknya yang merupakan perempuan dengan usia 10 tahun. Nah, di sini ada perbedaan yang terhadap Sam dengan adiknya, di mana memang dia lebih tua, tapi berat badan tinggi badannya hampir sama. Kenapa? Karena memang pada saat pubertas pria, pertumbuhan tinggi badan tidak semasif dari perempuan, seperti itu. Nah, lalu ditanya Putih, 13 tahun tentang perkembangan pubertas. Nah, pada Putih sendiri, perkembangannya itu perkembangan payudara dan juga tumbuhnya rambut di area tertentu, seperti area pubis dan juga aksila. Kalau tanya Andri, mohon maaf, 14 tahun tentang mimpi basah. Nah, mimpi basah ini adalah sebuah mekanisme yang terjadi pada pria khususnya di usia pubertas yang paling banyak terjadi, di mana ketika seseorang sudah memasuki tidur REM atau rapid eye movement, maka bisa terjadi aktivasi sistem saraf simpatis ya, dari torakal 12 sampai lumbar 2 yang nanti dapat memicu terjadinya ejakulasi seperti itu. Lalu ditanya Tika, 14 tahun tentang menstruasi. Nah, untuk Tika sendiri akan dibahas di case ketiga yang gonad wanita. Oke, saya akan lanjutkan. Berdasarkan case tersebut, anatominya yang difokuskan adalah gonad pria dan juga gonad wanita. Di sini difokuskan ke gonad pria terlebih dahulu. Oke, gonad pria atau organ reproduksi pria ini ada dibagi dua, eksternal dan juga internal. Untuk eksternal sendiri, ini ada jaringan, ada struktur seperti ini yang kita sebut sebagai penis, seperti itu. Nah, penis sendiri di bagian eksternalnya dia memiliki beberapa bagian seperti itu. Nih, ada yang seperti topi, kita sebut sebagai glans penis. Lalu ada lubang pipis yaitu ostium urethrae externus seperti itu. Lalu di sini ini ada corpus penis, ya, dorsum penis dan juga ventral penis. Lalu di sini ada radiksnya atau akarnya yang berhubungan dekat dengan si pubis seperti itu. Nah, lalu sini ada rambut-rambutnya atau kita sebut sebagai pubes. Oke. Lalu kita lanjutkan lagi ke bawah sedikit yaitu di sini ada skrotum seperti itu di bagian luar ya. Nah, skrotum ini ya di dalamnya terdapat testis seperti itu. Oh ya, sebelum itu di sini penis dibungkus oleh kulit ya, yang kita sebut sebagai prepucium. Lalu di bagian inferior ya, di sini ya, itu ada penggantungnya, penggantung penis terhadap prepucium tadi yang kita sebut sebagai frenulum preputii seperti itu. Lalu pada bagian internal, saya tadi ada menyebutkan tentang testis. Nah, testis ini khususnya di bagian dalamnya yaitu tubulus seminiferus ya, dia adalah tempat produksi dari sperma atau spermatogenesis. Nah, kita lanjutkan setelah tubulus seminiferus tadi, testis, ke belakang dia ada rete testis dan juga ke belakang lagi ini ada vas deferens seperti itu. Ini ada epididymis ya. Belakang sedikit yaitu ada vas deferens nih. Saluran ini namanya vas deferens. Nah, sperma tadi dia akan diproduksi lalu ketika seseorang akan ejakulasi dia akan dipompa menuju ke vas deferens masuk ke nah ini dia. Melewati vas deferens menuju ke kelenjar yang ada di bagian posterior dari vesika urinaria yaitu vesicula seminalis. Dia adalah kelenjar yang dapat menghasilkan semen seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di vesicula seminalis ini ya, dia ada sebuah ductus yang menyambung dengan uretra pars membranacea yaitu ductus ejaculatorius seperti itu. Nah, dia juga menyambung ya dengan si uretra ini ya dan pars prostatica. Oke, kita lanjutkan lagi dari ductus ejaculatorius, lalu dia akan menuju ke glandula prostata, seperti itu. Nah, di bawah glandula prostata ini, terdapat glandula bulbouretralis, seperti itu. Nah, glandula-glandula yang tadi dapat menghasilkan semen dan juga fruktosa, prostaglandin, seperti itu, untuk membantu si sperma agar sampai ke ovum ketika terjadi fertilisasi, seperti itu. Oke, lalu untuk vaskularisasinya sendiri, oh ya mohon maaf sebelum itu. Nah, si testis ini dia digantung selain hanya oleh si vas deferens ya, itu kita sebut sebagai korda spermaticus. Nah, korda spermaticus ini dia adalah
kumpulan ya dari vas deferens, arteri dan vena cremastica, arteri testicularis, vena testicularis yang nanti dapat menuju ke penis seperti ke testis, mohon maaf. Nah, dia dibungkus ya oleh suatu jaringan ikat dan juga ada otot polosnya di sana yaitu musculus cremaster ya. Yaitu kita sebut sebagai funiculus spermaticus seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk vaskularisasi sendiri, skrotum ya, ini pembungkus dari si testis, ya dia ada diperdarahi oleh arteri cremastica, arteri pudenda externa, juga arteriola pudenda externa seperti itu. Nah, untuk testisnya sendiri ya bersamaan dengan si chorda spermatica ini, dia diperdarahi oleh arteri testicularis, kembali lagi ke atas menuju ke vena testicularis. Lalu untuk penisnya diperdarahi oleh arteri dorsalis penis, arteri profunda penis, dan juga arteri bulbi penis. Nanti dia akan menuju ke vena dorsalis penis. Nah, untuk arteri dorsalis dan juga arteri profunda dapat kita lihat di preparat histologi. Ini saya ada gambar sedikit. Nah, lalu untuk inervasinya, penis khususnya ya, dia diinervasi oleh nervus dorsalis penis, dapat dilihat di histologi, lalu nervus pudendus yang nanti dapat menyarafi ya, mempersarafi si musculus bulbus spongiosum yang ada di bagian belakang, di bagian posterior seperti itu. Oke, lalu testis dia dipersarafi oleh plexus testicularis. Lalu untuk skrotum dipersarafi oleh nervus genitofemoral. Vas deferens, prostat juga vesicula seminalis dipersarafi oleh plexus hypogastricus inferior seperti itu. Nah, plexus hypogastricus ini juga nanti ya pada yang simpatis dan juga parasimpatis ya. Untuk simpatis ini nanti dapat memicu kontraksi khususnya bagian ereksi ya, dan juga ejakulasi. Sementara untuk parasimpatisnya dia dapat memicu sekresi dari glandula vesicula seminalis dan juga glandula prostat seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian histologi. Jadi di sini pada pria, testis, tubulus efferens, epididymis, ductus deferens, penis, glandula. Oke, di testis sendiri ya dia adalah suatu struktur yang memiliki banyak tubulus seperti itu. Tubulus seminiferus yang nanti dapat dipisahkan oleh septum. Nah, tubulus seminiferus ini nanti dia akan menuju ke tubulus seminiferus recti. Lalu semakin ke bagian posterior menuju ke rete testis. Sampai ke tubuli efferens. Nah, di tubuli efferens ini dia memiliki epitel yang unik, yaitu epitel silindris dengan kinosilia. Maju lagi ke epididymis, yaitu epitel bertingkat silindris dengan stereosilia. Oke, lanjutkan lagi ke ductus deferens. Nah, sudah masuk ke ductus deferens atau vas deferens. Nah, vas deferens ini memiliki 3 lapis, tunica mucosa, lamina propria, dan juga tunica adventitia. Lalu, maju lagi ke penis, yaitu ada 3 jaringan erektil. Corpus cavernosum ada 2, corpus spongiosum ada 1, seperti itu. Nah, corpus cavernosum ini dia adalah jaringan ikat ya, dan di dalamnya itu ada arteri profunda penis. Nah, arteri profunda penis ini dindingnya endotel, lalu di sekelilingnya ada otot polos seperti itu. Oke, lanjut. Jaringan ikat, lalu dia diselimuti oleh tunica albuginea, seperti itu. Tunica albuginea, di luar sini, di luar tunica albuginea, ada otot polos lagi, yaitu tunica dartos, seperti itu. Nah, ini ada 3, ini ada vena, arteri, dan juga nervus ya. Ini dia. Vena dorsalis penis, arteri dorsalis penis, juga nervus dorsalis penis, seperti itu. Ini yang saya bilang bisa dilihat di histologi. Mereka selalu satu paket. Selalu bertiga. Lalu tunikal begini ya. Dan juga ada satu lagi jaringan erektil yaitu corpus spongiosa. Corpus spongiosa ini di dalamnya ada lumennya. Lumennya ini ya memiliki epitel bertingkat kuboid seperti itu. Ya, ini adalah lumen uretra pars spongiosa seperti itu, pars spongiosum. Nah, lalu ya semakin ke perifer ya di sini ada hipodermis ya, dia memiliki jaringan lemak ya, jaringan adiposa, lalu ada dermis ya dan juga epidermis seperti itu. Oke. Nah, lalu di bawah corpus spongiosum sendiri ya dia terdapat vena. Ya, vena-vena ini nanti ya, akan saya jelaskan di bagian fisiologi seperti itu. Lalu ada glandula-glandulanya, glandula prostatica, vesiculosa dan juga bulbo-uretral. Oke, untuk glandula prostatica sendiri dia memiliki sistem stroma dan juga sistem glandula yang tubular seperti itu. Nah,
Mohon maaf, sistem glandula saja, glandula dan juga stroma. Nah, untuk stroma ini adalah jaringan ikat yang memiliki otot polos dan juga jaringan ikat fibroelastin. Lalu untuk si glandulanya dia memiliki tiga jenis sel sekretorik, yaitu sel laminar, sel basal, dan juga sel neuroendokrin. Lalu untuk glandula vesikulosa sendiri ya dia memiliki sistem ductus ya, glandula dengan tubulus seperti itu. Glandula dengan tubulus. Oke, yang sifatnya coiled atau seperti spiral seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan lagi ke bulbo uretral. Nah, untuk bulbo uretral ini ya dia adalah glandula dengan sifat tubulo-alveolar. Jadi di dalam si glandula bulbo uretral itu seperti alveolus, ada ductus dan juga ada saktusnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian fisiologi. Jadi ketika sudah menyentuh pubertas ya di sini Sam dan juga Andri. Nah, pada Sam sendiri ya, terjadi pertumbuhan berat badan juga tinggi badan. Tapi ternyata mirip dengan adiknya yang berusia 10 tahun. Jadi memang ada perbedaan hormon antara pria dan juga wanita saat masa pubertasnya. Ketika pria mengalami pubertas ya maka ini si hipotalamus ya, khususnya adalah nukleus arcuata juga nukleus supraoptik, dia akan menghasilkan gonadotropin releasing hormone menuju ke gonadotrop. Gonadotrop nanti dia akan melepaskan luteinizing hormone dan juga follicle stimulating hormone. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke tubulus seminiferus yang ada di testis seperti itu. Karena juga merupakan tempat produksi dari testosteron. Oke, LH FSH. LH dia akan menuju ke sel Leydig yang ada di dalam testis ya untuk mengubah kolesterol menjadi testosteron seperti itu. Oke, itu kita simpan. Lalu FSH dia akan menuju ke sel Sertoli, ya di sini ada sel Sertoli. Sel Sertoli untuk memicu sama seperti tadi reaksi intrasel untuk membuat mensintesis protein yaitu androgen binding protein. Oke, testosteron, androgen binding protein akan berikatan sehingga testosteron ini tidak lipofilik lagi sehingga dia bisa membantu berjalannya proses yang pertama yaitu spermatogenesis. Oke, spermatogenesis dimulai dari spermatogonium. Spermatogonium dia akan mengalami mitosis, pembelahan ya, menjadi dua dengan di dalam sini kromosom 2N 2N. Ya, di sini kita sebut sebagai spermatosit primer. Lalu dengan bantuan testosteron mengalami meiosis 1, membentuk spermatosit sekunder dengan kromosom NN atau haploid. Nah, dengan bantuan hormon yang sama, dia akan membentuk 4 ya, 4 spermatid yang kita sebut sebagai spermatid. Nah, dia juga sama, kromosomnya adalah haploid. Lalu lanjut lagi, testosteron akan membantu proses tadi untuk membuat spermatid ini memiliki korpus dan juga ekor atau flagelanya. Nah, ini kita sebut sebagai spermiogenesis seperti itu. Nah, di sini kita sebut sebagai spermatozoa. Oke, itu peran dalam spermatogenesis. Nah, testosteron dia juga dapat memicu si gonadotrop ya untuk bukan gonadotrop, memicu hipotalamus hipofisis untuk melepaskan growth hormone. Nah, growth hormone ini nanti berikatan dengan reseptor JAK yang ada di hepar, ya, lalu memicu aktivator transkripsi yang kita sebut sebagai STAT, ya, lalu sel hepatosit dia akan melepaskan insulin growth factor 1. Nah, insulin growth factor 1 ini dia berjalan-jalan ke otot dan juga ke tulang seperti itu. Nah, pada otot skelet ya nanti dia akan berikatan dengan reseptor insulin growth factor reseptor, lalu dia akan memicu pembentukan dari aktin dan juga miosin atau protein kontraktil seperti itu. Nah, selain itu juga si testosteron ini punya efek juga kepada otot ya, dia akan berikatan dengan reseptor di dalam nukleus otot, lalu dia akan memicu sintesis mRNA lalu dia akan diterjemahkan oleh ribosom, dibentuklah sama protein kontraktil aktin miosin. Jadi ada dua efeknya pada otot. Lewat IGF-1 dan reseptor di intrasel di nukleusnya. Sehingga protein kontraktil yang dihasilkan semakin banyak, otot akan semakin besar dan juga semakin kuat seperti itu. Oke, itu efeknya pada pria ketika pubertas. Nah, lalu pada tulang bagaimana?
Jadi, lewat IGF-1 tadi, dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di kondroblas dan juga osteoblas. Nah, di sini dia nanti akan menstimulasi proliferasi dan juga hipertrofi dari osteoblas. Nah, akibatnya apa? Maka akan terjadi osifikasi endokondral, sehingga tulang dia akan semakin lebar dan semakin tebal. Nah, tapi dia juga akan menuju nih ke reseptor IGF reseptor ya yang ada di kondroblas sama memicu proliferasi dan juga hipertrofi. Sehingga lempeng epifisis dia akan semakin besar tapi juga dia akan menutup seperti itu. Nah, ada perbedaannya. Pada pria di sini efek dari testosteron tidak sebesar itu terhadap IGF-1. Jadi testosteron tidak langsung memicu produksi IGF-1 besar-besaran sehingga pertambahan tulangnya itu tidak semasif pada wanita di awal-awal pubertas. Tapi di sini epifisis pada pria itu menutup lebih lama dibandingkan dengan si wanita seperti itu. Oke, lalu kita lanjut lagi. Testosteron juga dapat berikatan dengan reseptor androgen di beberapa sel lain. Contohnya ada di sel mukus ya, sel penghasil mukus pada laring. Ya, sel mukosa ya, mukosa laring ya, dia dapat memicu hipertrofi mukosa laring dan juga kartilago laring juga mengalami hiperplasia. Nah, dua kondisi ini dapat memicu perpindahan suara yang awalnya dari melengking menuju ke serak dan juga menuju ke berat seperti itu sehingga ada perpindahan suara antara pria yang baru pubertas menuju ke pria dewasa seperti itu. Lalu maaf petirnya. Lalu dia juga dapat berikatan dengan reseptor yang ada di bagian folikel rambut ya, dan juga memicu proliferasi nih dari folikel rambut itu di area tertentu seperti di area pubis, lalu juga di area aksila seperti itu. Nah, itu untuk bagian pubertasnya. Lalu bagaimana sebenarnya si Andri ini bisa mimpi basah? Dalam bahasa ilmiahnya kita sebut sebagai night emotion seperti itu. Tapi kita lihat dulu ereksi dan juga ejakulasinya. Jadi, ya, ketika ada rangsangan taktil ya khususnya pada penis ya dia dapat memicu ereksi. Bagaimana caranya? Nah, pikiran erotis khususnya, bau ya dan juga penglihatan dapat memicu korteks cerebrum untuk melepaskan sinyal ya menuju ke sistem saraf parasimpatis seperti itu. Sistem saraf parasimpatis ya khususnya di S2, S4 ya, sakral 2, sakral 4 nanti dia akan mengaktifasi neuron ini dan melepaskan asetilkolin. Asetilkolin ini nanti akan menuju ke sel-sel endotel. Endotel di mana? Yaitu endotel yang ada di arteri profunda penis seperti itu. Nah, si endotel ini nanti dia akan terstimulasi dan mengubah arginin yang ada dalam darah menjadi nitrit oksida seperti itu. Nitrit oksida ini nanti dia akan dirubah ya, dia akan dirubah menjadi GTP dan juga CGMP seperti itu. Nah, oleh otot polos yang ada di sekitar pembuluh darah. Nah, jadi di sini dengan bantuan enzim guanosil siklase ya. Oh, mohon maaf, dia nanti nitrit oksida ini akan mengaktifasi guanosil siklase. Guanosil siklase dia nanti akan mengubah GTP menjadi CGMP. Nah, perubahan ini nanti dapat memicu keluarnya K+ dari dalam otot polos sekitar pembuluh darah arteri profunda penis. Sehingga otot polos ini nanti akan dominan berelaksasi seperti itu. Nah, ketika otot polos ini berelaksasi, maka tidak ada lagi yang menekan arteri si profunda penis ini sehingga dia bebas untuk berdilatasi seperti itu. Nah, ketika dia berdilatasi, ya disinilah akan terjadi ereksi. Nah, mengapa ereksi itu bisa tahan? Karena ketika si pembuluh darah ini berdilatasi, ya maka si jaringan erektil atau corpus cavernosumnya dia akan menekan vena yang ada di bagian inferiornya di area ini seperti itu. Nah, ketika di sini darah terus masuk melalui arteri tapi tidak bisa didrainase oleh vena, dia akan tertahan dalam arteri sehingga ya di situ akan terjadi engorgement atau di sini penahanan darah seperti itu. Jadi di dalam penis ini darahnya tetap banyak sehingga dia akan terus ereksi seperti itu. Oke, lalu bagaimana jika sampai ejakulasi? Nah, ejakulasi ini ya ini adalah seperti batas seperti itu ya. Jadi korteks cerebrum ini dia nanti dapat menginhibisi sistem saraf parasimpatis dan
eh, membuat membuat si sistem saraf simpatisnya aktif, yaitu T12 sampai L2. Nah, si sistem saraf simpatis, mohon maaf, nanti dia akan memberikan sinyal kepada ganglion mesenterika inferior untuk melepaskan neuroepinefrin, ya, menuju ke beberapa reseptor adrenergik yang ada di bagian anatomi gonad pria seperti itu. Nah, neuroepinefrinnya dia akan menuju ke reseptor adrenergik yang ada di vas deferens. Nah, memicu kontraksi dari otot polos yang ada di sana sehingga ya sperma dia akan dipompa. Pompa menuju ke ini dia seperti ampula ya. Nah, di sini neuroepinefrin juga dapat memicu sekresi dari semen seperti sekresi dari semen di vesikula seminalis. Nah, nanti sperma tadi yang dibawa oleh vas deferens akan bercampur dengan semen menuju ke ductus ejaculatorius seperti itu. Nah, lalu norepinefrin ini juga dapat berikatan dengan reseptor adrenergik di ostium uretra internum seperti itu, agar tidak terjadi reflux, maaf. Oke, lalu selain itu, korteks cerebrum juga akan membuat nervus pudendus aktif sehingga nervus pudendus ini akan melepaskan asetilkolin menuju ke musculus bulbus spongiosus nih yang ada ini yang saya tunjuk yang melepaskan asetilkolin mengaktifkannya. Sperma yang sudah sampai di sini di area ini ya dengan bantuan ductus ejaculatorius ya maka dia akan dipompa nih oleh musculus bulbus spongiosus. Nah, dipompa maka dia akan keluar seperti itu. Terjadilah ejakulasi seperti itu. Nah, selain dia aktivasi sistem simpatis, korteks cerebrum ketika terjadi ejakulasi juga akan menginhibisi si sistem parasimpatisnya. Sistem parasimpatis, yes. Nah, ketika sistem parasimpatis diinhibisi, maka proses ereksi tadi akan berhenti. Asetilkolin dia akan berhenti dialirkan menuju ke endotel sehingga tidak ada pembentukan CGMP oleh si otot polos yang ada di sekitar endotel tadi. Nah, sehingga K+ dia akan menurun konsentrasinya, ya lalu si otot polos ini akan kembali berkontraksi sehingga pembuluh darah ini tidak akan berdilatasi, ya, dia akan mengalami konstriksi. Nah, dengan dia mengalami konstriksi tadi, maka tidak ada lagi penekanan terhadap corpus cavernosum sehingga vena tidak lagi terhimpit. Nah, ketika vena tidak lagi terhimpit, darah akan terdrainase sehingga penis tidak akan ereksi setelah terjadi ejakulasi seperti itu. Nah, lalu pada mimpi basah ya di sini pada Andri masih belum ada penelitian yang membuktikan sebenarnya mengapa mimpi yang terjadi seperti itu. Tapi di sini tidur rapid eye movement dia dapat mengaktifasi sistem saraf simpatis ya, memicu terjadinya ejakulasi seperti itu. Dan juga dia dapat uh, memicu aktivasi dari sistem parasimpatis ya. Sistem parasimpatis mengalami ereksi saat tidur, lalu dia akan aktivasi sistem simpatis, inhibisi parasimpatis. Terjadilah ejakulasi, mimpi basah atau night emotion seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada petir dan juga agak kurang lancar. Terima kasih. Sampai jumpa.